Setiap orang pasti memiliki pekerjaan impiannya. Ingin diberi gaji yang memuaskan adalah salah satu tujuan utama dari setiap pekerja, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Berbicara mengenai gaji di sebuah pekerjaan, ternyata ada loh pekerjaan yang dibayar murah di Indonesia, tapi ternyata dibayar mahal di luar negeri. Ini dia kata Google. Yang pertama ada dustman atau petugas kebersihan. Yang di Indonesia itu dibayar 2 juta per bulan, tapi di luar negeri atau di Inggris sampai 613 juta per bulan. Wow. Menurut laman US News, seorang dustman yang berada di Inggris memiliki gaji rata-rata $42.620 atau setara dengan 613 juta rupiah pada tahun 2020. Sedangkan di Indonesia memiliki gaji sebesar $1.907.000 sampai dengan $3.908.000, dan gaji ini bahkan sudah meningkat dari beberapa tahun lalu yang ternyata memiliki gaji tidak lebih dari 2 juta. Lantas kok bisa jauh beda? Perbedaan gaji yang signifikan itu makin tidak masuk di akal saat melihat perbedaan jam kerja di Indonesia. Menurut laman gajimu.com, pendapatan gaji sebesar $1.900.000 ini sampai $3.900.000 didapat per bulan setelah 5 tahun bekerja. Dalam seminggu kerja selama 40 jam. Sedangkan di Inggris mereka mendapatkan gaji tersebut dengan jam pekerjaan hanya pagi hari doang. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa perbedaan gaji yang signifikan ini juga dipengaruhi oleh tingginya biaya hidup dan perbedaan iklim. Di luar negeri itu tentunya diperlukan kualifikasi pekerjaan yang lebih menuntut fisik, mengingat terkadang mereka tetap harus menjalankan tugasnya di musim dingin, bahkan ketika badai salju. Nah, perbedaan fasilitas di luar negeri dan di Indonesia itu beberapanya itu karena kepraktisan transportasi yang digunakan, dan kedua juga karena kendaraan yang lebih modern, ketiga kemajuan teknologi di sana, dan juga perilaku masyarakat yang sudah memisahkan sampah di luar negeri. Ya, tapi meskipun demikian, Indonesia sudah mulai mengembangkan ya kepraktisan dari segi transportasi untuk mempermudah petugas kebersihan dalam melakukan tugasnya. Salah satunya adalah solusi truk sampah kompaktor. Tapi sayangnya percobaan penggunaan truk sampah ini masih di daerah Makassar, belum tersebar ke kota-kota lainnya. Sebanyak 5-20 unit di tahun 2021. Dan juga belum bisa disebarkan ke kota-kota lainnya. Yang selanjutnya ada petani atau buruh tani. Di Indonesia itu digaji sekitar 1,7 juta. Namun di Finlandia itu mencapai 46 juta. Wow, itu jauh banget sih. Menurut Badan Pusat Statistik yang sudah dirangkum dalam laman merdeka.com, pendapatan seorang buruh tani di Indonesia per hari mencapai Rp57.000 atau Rp1.710.000 per bulan, di mana nominal ini sudah mengalami kenaikan sebanyak 0,8% dibanding bulan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan upah buruh tani di Jepang, menurut laman fooddetik.com dapat mencapai 15 juta per bulan dan dapat melonjak menjadi Rp25-27 saat musim panen. Nah, namun kalau di Eropa, tepatnya di Finlandia, menurut laman pertanian.sariagi.id, gaji buruh tani di Finlandia mencapai €2.808 atau sama dengan 46 juta rupiah. Lantas, kok bisa beda jauh? Perbedaan pendapatan ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Menurut laman merdeka.com, di Jepang para petani akan dilindungi oleh JA atau Japan Agriculture. Ya, seperti sebuah badan yang akan melindungi kemakmuran para petani. Para petani yang tergabung ke dalam GA ini tidak perlu khawatir saat harga hasil panen melonjak tinggi ataupun saat harganya jatuh, karena mereka akan tetap mendapatkan subsidi dari pemerintah. Harga-harga itu juga nantinya akan ditekan menjadi harga pasaran sehingga konsumen tetap dapat membeli dan para petani tetap mendapatkan gaji yang seharusnya. Sedangkan di Finlandia menunjukkan keseriusan mereka dalam meningkatkan produksi hasil pertanian. Hal itu terlihat dari pencapaian mereka yang dapat menduduki peringkat pertama untuk indeks ketahanan pangan dunia di tahun 2020. Tingginya pendapatan gaji ini juga dipengaruhi oleh iklim negara itu sendiri. Di Finlandia iklimnya itu sangat dingin ya, jadi ya musim dingin berlangsung selama 3,8 bulan gitu, yang tentunya hal ini juga berpengaruh pada kinerja buruh tani nanti. Meskipun memiliki upah minimum UMR 3 kali lipat dari Indonesia,
Mereka memiliki pajak yang cukup tinggi, 20-36%. Nah, perbedaan fasilitas juga kita bisa lihat kalau di Jepang itu teknologinya sudah canggih ya. Terus pemerintahnya juga udah sangat peduli. Inovasi bertaninya juga tanpa tanah. Sekarang bisa 7-10 hektar sawah. Namun di Indonesia itu masih menggunakan cara lama. Terus pemerintah kurang peduli. Juga inovasi hasil belum terlalu berkembang. Dan juga di Indonesia tiap petani memiliki sepetak atau 2 petak tanah saja. Ya, meskipun terlihat seperti tidak mengalami perkembangan, upah buruh tani di Indonesia telah mengalami kenaikan di bulan Oktober 2021 kemarin sebanyak 0,08%. Indonesia juga sudah menggelar pelatihan manajemen agrobisnis untuk pelaku usaha kecil dan juga menengah agar nantinya dapat berkembang dan dapat bergerak menjadi kekuatan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya ada tukang cuci piring. Di Indonesia itu 20-50 ribu per hari, tapi di Amerika itu sampai 600 ribu per harinya. Wow, cuci piring doang loh, cuci piring doang nih. Dari video yang aku nonton YouTube Andri Indonesia dengan judul buka-bukaan gaji kerja di Amerika, upah seorang yang bekerja sebagai tukang cuci piring ini per bulannya dapat meraup 19,2 juta atau setara dengan 600 ribu per harinya. Bahkan seorang tukang cuci piring di Amerika Serikat ini juga dapat digaji kira-kira 100 ribu per jam. Sedangkan di Indonesia hanya diupah 20-50 ribu per hari. Lantas, kenapa bisa jauh beda? Nah, perbedaan upah ini didasarkan pada kebiasaan warga Amerika Serikat yang nggak mau melakukan tugas yang jorok gitu. Pekerjaan ini juga sangat dicari-cari oleh mahasiswa untuk menambah uang saku mereka di luar sana. Sedangkan di Indonesia sendiri ya pekerjaan sebagai tukang cuci piring ini sudah tidak berlaku atau tidak dilihat. Hal itu juga dikarenakan pekerjaan ini biasanya telah menjadi bagian dari tugas seorang asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga. Selanjutnya ada pemadam kebakaran. Di Indonesia itu 2-4 juta per bulan, namun di Amerika Serikat itu sampai 48 juta per bulan. Menurut laman voaindonesia.com, seorang warga Indonesia Muhammad Yulviano Gerwinaldo yang berprofesi sebagai pemadam kebakaran di Amerika Serikat diberi upah 585-878 juta rupiah per tahun atau sekitar 48-73 juta per bulannya. Berbeda dengan di Indonesia, upah dari seorang damkar diperkirakan cuma 2 juta sampai 4 juta per bulan. Lantas, kok bisa beda jauh? Ya, di Amerika Serikat pemadam kebakarannya memiliki unit khusus seperti pemadam kebakaran khusus gedung atau struktur firefighters dan juga pemadam kebakaran khusus untuk hutan gitu. Jika ingin mendaftar menjadi damkar di Amerika Serikat, memiliki pendaftaran yang terdapat persyaratan-persyaratan yang berbeda-beda di setiap unit khususnya. Mereka juga dituntut untuk memiliki banyak sertifikat dikarenakan peminat pekerjaan ini lumayan banyak ya. Sehingga dengan adanya sertifikat, peluang diterimanya pun menjadi lebih tinggi. Meski upah yang didapat sangat berbeda jauh, akan tetapi jika ditinjau dari segi kualifikasi penerimaan pekerja di Indonesia, juga dibutuhkan banyak nih sertifikat jika ingin mendaftar sebagai damkar di Indonesia. Dan seperti ya sertifikat Mapala, sertifikat SER, Pramuka, dan juga yang lainnya. Untuk unit khusus yang baru diketahui di Indonesia mempunyai pemadam kebakaran khusus hutan saja. Ini kata Google ya. Selanjutnya ada wartawan yang di Indonesia itu digaji 3 juta per bulan. Tapi di Jepang itu digaji 65 juta per bulan. Wow. Profesi wartawan di Jepang sendiri diupah senilai 782 juta per tahun atau setara dengan 65 juta per bulan. Berbeda dengan Indonesia, profesi sebagai wartawan ini digaji sebesar 3 juta per bulannya. Lantas, kenapa bisa beda jauh? Untuk menjadi wartawan di Jepang, seseorang harus memiliki kemampuan yang matang. Terlihat dari usia wartawan Jepang yang berbeda di antara 39 sampai 40 tahun. Profesi wartawan di Jepang sangat penting, bukan sekedar menyampaikan informasi atau membela masyarakat, namun mereka juga dituntut untuk dapat mengkritik peraturan yang dibuat pemerintah, tetapi tetap harus menyampaikan informasi betapa pentingnya tujuan peraturan tersebut dibuat bagi masyarakat. Sehingga para wartawan harus dibekali ilmu dan juga pengalaman yang matang untuk terjun ke masyarakat.
Namun walaupun begitu, di Indonesia juga sudah terdapat 4 perusahaan media yang tetap memberikan gaji yang layak di atas standar gaji minimum jurnalis. Selanjutnya ada sopir transportasi online yang di Indonesia itu digaji 6 juta per bulan, tapi di Amerika Serikat sampai 58 juta per bulan. Nah, dilihat dari akun YouTube Andri Indonesia lagi, upah kotor seorang taksi atau transportasi online di Amerika Serikat bisa sekitar 150 US dollar atau 2,1 juta per hari, dan jika dihitung per bulannya akan mencapai nominal 58,8 juta rupiah. Nah, di Indonesia, upah dari seorang driver online atau sopir taksi online mencapai 6-9 juta rupiah. Penghasilan driver online ini sudah mengalami pengurangan dikarenakan persaingan yang sangat ketat di Indonesia. Lantas, kok bisa jauh beda? Ya, di Amerika Serikat, seorang Uber atau driver online ini digaji berdasarkan klarifikasi pekerja atau sopirnya. Sedangkan di Indonesia, upah yang didapat itu tidak berdasarkan klasifikasi driver. Akan tetapi, banyak penumpang yang diantarkan. Untuk menjadi driver online di Indonesia juga tidak sulit ya. Cukup dengan menyiapkan kendaraan pribadi dan mendaftarkan diri menjadi mitra driver online. Di Indonesia sendiri saat ini udah diterapkan ya beberapa panduan baru menjadi driver online. Salah satunya itu dengan menambahkan mengurus asuransi khusus komersial gitu. Selain itu diberitakan juga bahwa driver online nantinya akan diberi pelatihan khusus bertujuan untuk mengasah skill dalam mengemudi dan juga berinteraksi dengan pelanggan nantinya. Selanjutnya ada tukang ledeng yang digaji 2-4 juta per bulan di Indonesia, tapi di Amerika Serikat digaji 41 juta per bulan. Tukang ledeng adalah seorang yang berprofesi dalam ranah pemipaan. Mereka dilatih untuk memasang, memperbaiki, dan juga memelihara pipa, saluran atau peralatan lain yang terkait dengan saluran air. Nah, profesi sebagai tukang ledeng di Amerika Serikat itu bisa diupah hingga 41 juta rupiah per bulan. Berbeda dengan Amerika Serikat, upah tukang ledeng di Indonesia berkisar sekitar 2 juta sampai 4 juta per bulan. Lantas, kok bisa jauh beda? Ya, perbedaan upah ini dikarenakan pentingnya spesialisasi atau sertifikat khusus yang berkaitan dengan keselamatan. Nah, berbeda dengan di Indonesia karena tak ada syarat khusus seperti dibutuhkan sertifikat tertentu. Di Indonesia juga pekerja dari tukang ledeng ini sudah menjadi bagian dari tukang bangunan. Dikutip dari berita 1.com, Senior Vice President The International Association of Plumbing and Mechanical Officials atau disingkat IAPMO, Ken Wijaya mengatakan di Indonesia membutuhkan standar sistem plumbing untuk pengembangan sistem plumbing yang aman. Indonesia juga sangat memerlukan ahli bidang atau ahli pemipaan atau plumbers bersertifikat untuk mengatasi ketersediaan air bersih. Kalau nggak salah juga baru-baru ini media luar lagi menyoroti air bersih kita di Indonesia. Aku ngelihatnya di akun Vice kalau nggak salah. Selanjutnya ada asisten atau pembantu rumah tangga yang di Indonesia itu digaji 2 juta per bulan. Tapi di Kanada itu sampai digaji 350 juta per bulan. Lantas, mengapa kok bisa beda jauh? Perbedaan upah ini dikarenakan susahnya mencari seorang asisten atau pembantu rumah tangga di Kanada. Berbarengan dengan karakter warga Amerika yang tidak mau ribet ya, dan harus serba ada, sehingga memperjelas bahwa di negara itu sangat sulit ditemukan orang yang ingin bekerja sebagai asisten atau pembantu rumah tangga. Berbeda dengan Kanada, di Indonesia itu profesi ini ya sangat mudah ditemukan, mulai dari yang kurang berpengalaman, sudah sangat berpengalaman, itu rata-rata gajinya di Indonesia memang terbilang cukup kecil, yaitu 2 juta per bulannya. Akan tetapi nominal itu dapat berubah jika dilihat dari beberapa faktor seperti ya besarnya rumah, lokasi, hingga tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh asisten rumah tangga ini. Indonesia itu merupakan negara dengan buruh migran terbesar kedua di ASEAN. Berdasarkan catatan ASEAN, ada sebanyak 1,2 juta pekerja yang bekerja di luar negeri. Karena hal itu pula, tahun 2015 Indonesia dapat menyambungkan 125,2 triliun yang mayoritas uangnya berasal dari TKI di luar negeri sana. Akan tetapi sayangnya Indonesia masih belum memiliki kebijakan yang kuat untuk melindungi pekerja yang berada di luar negeri. Ya, begitulah beberapa pekerjaan yang ternyata murah di Indonesia, ternyata lebih mahal di luar negeri. Bagi kamu yang kayak mungkin susah cari pekerjaan di Indonesia nih, apakah tertarik untuk bekerja di luar negeri? Aku udah kasih beberapa opsi nih pekerjaan yang
Di Indonesia itu murah banget, tapi di luar negeri mahal. Mungkin ada yang berkenan untuk langsung cabut ke luar negeri, atau kayak di sini petani, coba petani di Jepang mungkin, atau mungkin yang di sini cuma cuci piring, bermotivasi untuk ke luar negeri biar gajinya berkali-kali lipat. Tapi ya itu semua banyak faktor kenapa akhirnya di sana lebih mahal ya. Dan mungkin ada juga pekerjaan yang di sana murah tapi di sini lebih mahal kan. Jadi kalau dari aku, bekerjalah dengan kerjaan yang buat kamu nyaman dan senang, sehingga berapapun gaji yang didapat, kamu happy dan enjoy untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ya gitulah untuk kata Google video kali ini. Semua yang informasi aku dapat itu aku dapat dari internet. Jika ada kesalahan informasi atau kesalahan kata yang aku ucapkan, itu pure dari Google. So I'm Sandy from BYC. Thanks for watching this video. Don't waste your time. Dadah, 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 dadah.